Oke, kita coba tes dulu dari yang RNN ya. Untuk workflow kerjanya kurang lebih selalu sama ya. Kalau di deep learning itu, kita akan ngomongin tentang siapin datanya dulu, persiapan untuk training, baru kita akan training. Beres training, kita udah siapin yang namanya inference pipeline ya, pipeline untuk prediksi. Di kasus ini ya prediksi kita itu kita mau coba generate ya, ucapan lebaran itu. Oke, kita bahas dulu dari data ya. Kalau untuk data, data yang disediakan itu kebetulan saya ngumpulinnya itu seperti ini ya. Jadi ada sebuah file txt, di kasus ini namanya idulfitri.txt. Nah, jadi sebuah file txt, satu barisnya itu satu kalimat ucapan. Contoh, kalimat pertama, Selamat Hari Raya Idul Fitri, satu baris itu satu data. Satu datanya mungkin bisa lebih dari satu kalimat ya, dipisahkan tanda titik, dan lain-lain. Oke, dan ini saya kumpulin ya banyak ucapan. Nggak usah banyak-banyak banget sih, soalnya kita mau training yang singkat aja, model yang kecil pakai CPU kan ya, gitu. Eh, saya ada pakai data kurang lebih ya, sekitar 200 baris ya, 200-an baris. Oke, nah data itu saya load, kebetulan di sini sudah saya siapin ya, yang namanya Idul Fitri dataset, tinggal ngebaca aja file yang tadi ya, per barisnya itu satu baris, satu ucapan. Oke, tentunya kita akan pakai data loader juga, karena ini kita mau trainingnya pakai mini batch. Oke, batchingnya contohnya kita pakai 32 data, per 32 data ya, gitu. Sip deh, kita coba jalanin. Saya akan tunjukkan kurang lebih tampilan datanya seperti ini. Waduh, ini kenapa tampilannya kayak nggak bisa dibaca gitu ya. Eh, Sebenarnya ini kalau di NLP kita selalu seperti itu ya. Nah, ini saya coba jelaskan dulu biar nggak bingung. Kita ke coret-coret bentar ya. Perlu diingat dulu RNN. Saya coba gambarin RNN-nya. Kita kan ada memori, ingatan ya, memori di sini yang akan kita masukkan ke RNN block-nya. Ini si RNN-nya. Dan itu akan recurrent, berulang ya. Akan dilanjutkan ke blok yang sama. Dilanjutkan lagi. Dilanjutkan. Oke. Jadi berulang. RNN. Nah, di sini ketika kita mau training supaya dia bisa nge-generate suatu kalimat ya, ini mirip seperti yang saya dulu ada buat gimana pakai RNN tapi bisa buat musik gitu ya, generate musik. Nah, pertama-tama kita siapin aja dulu satu token sintetis gitu. Itu biasanya kita sebut sebagai beginning of sentence ya, atau BOS. Suka kadang dikasih tanda seperti ini supaya beda ya antara BOS sama BOS. Jangan disamain gitu. Kita mau mesin perhatikan bahwa BOS ini adalah beginning of sentence. Di kasus ini kebetulan di code yang saya buat itu saya pakai token BOS-nya itu namanya start ya, mulai. Itu, start. Start ini saya akan input ke RNN. Begitu pula RNN akan menerima memori ya, supaya ada konteks yang bisa dibawa ke masa depan gitu. Nah, ini kita minta dia prediksi apa? Tentunya kita minta dia prediksi satu kata setelahnya gitu ya, satu kata setelahnya. Misalkan kalau kalimat aslinya itu adalah start, terus selamat hari raya ya, hari raya. Maka kalau inputnya start, kita minta dia tolong prediksi selamat. Jadi kata kedua ini malah jadi target prediction kita. Yang bawah ini adalah input, X besar, yang atas adalah target atau Y kecil ya. Gitu. Jadi inputnya adalah sekumpulan token. Di sini ada 4 token.
1, 2, 3, 4 gitu ya. Sedangkan output prediction-nya geser satu aja, geser satu. Sehingga jadinya ada selamat. Terus di sini jadinya adalah hari raya. Loh, terus kalau udah inputnya raya, prediksinya apa? Kita mesti RNN-nya itu bisa tahu kapan harus berhenti. Sehingga kita ada yang namanya end of sentence, akhir dari sebuah kalimat ya. Jadi di sini ada token sintetis lagi, misalkan tokennya namanya stop. Tapi kalau di literatur suka pakai EOS ya, end of sentence gitu. Nah, sehingga prediksinya inputnya 4, prediksinya juga 4 ya. 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Dimana dia itu geser satu. Oke, geser satu. Oke, dengan begini harapannya ketika kita tinggal input start, kita akan biarkan RNN-nya tolong prediksi selamat. Kita input selamat, tolong prediksi kata selanjutnya apa gitu. Prediksi terus satu kata, prediksi terus satu kata, lama-lama dia bisa generate sebuah kalimat. Sampai apa? Sampai ketemu token stop ini. Token end of sentence ya. Oke, jadi kurang lebih datasetnya itu sekumpulan yang tadi ada di file txt Idul Fitri itu harus kita convert jadi X-nya begini, Y-nya begini. Oke. Nah, disinilah tadi, kalau teman-teman lihat, kita balik ke code-nya ya. Tampilannya agak panjang gini ya. Mungkin saya pendekin dulu ya, supaya kelihatan. Sementara kita ganti dulu window length-nya jadi misalkan 4 kata aja. Supaya teman-teman mungkin bisa kelihatan ya. Nah, ini dia. Jadi kalau teman-teman perhatikan, di sini input datanya adalah start, selamat hari raya. Prediksinya apa? Prediksinya itu geser satu. Oke, start itu memprediksi selamat hari raya, dan yang terakhir raya prediksi apa? Idul. Dan ini seterusnya sampai satu kalimat itu, kalimat yang panjang, ada X besar, ada inputnya, targetnya itu adalah input yang digeser satu. Oke, digeser satu. Nah, ini contohnya cuma 4 ya, per 4-nya itu. Tapi sebenarnya kita akan pakai sepanjangnya kalimat itu, gitu ya. Jadi ini saya balikkan, saya nggak akan pakai dipotong window ya. Nah, sepanjangnya kalimat itu ya jadinya kayak gini nih. Start. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Terus ada tanda titik. Lalu ada taqabbalallahu minna wa minkum dan seterusnya gitu ya. Seterusnya prediksinya juga seperti itu. Oke. Loh, ini sudah sampai stop kan ya? Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada token sintetis yang stop itu. Lalu ini ada apa ini? Kenapa ada yang namanya pad ya? Pad ini. Pad ini terjadi kalau kita ada batching ya. Nah, ini kan kita pakai mini batch. Oke. Ketika kita pakai mini batch, ada satu konsekuensi kalau kalimatnya nggak sama panjang. Maksudnya gimana? Coba kita lihat ya. Misalkan kalimat pertama itu pendek, Selamat Hari Raya Idul Fitri. Kalimat kedua lebih panjang gitu ya. Selamat Hari Raya ya, tanda titik, minal aidin wal faizin, gitu. Kalau kita mini batch, trainnya langsung satu paket ya, satu batch, anggaplah misalkan batch kita 2 baris aja deh, gitu ya. Itu kan harus berupa tensor, matriks ya, persegi, gitu. Berarti ini nggak boleh kosong dong. Mesin kan nggak bisa terima, kayak, loh kok ini bentuknya nggak bentuknya matriks gitu. Kok ada yang bolong? Sehingga kita ada token sintetis, lagi-lagi ada token sintetis, supaya panjangnya sama semua, di sini kita tambahin, misalkan yang warna hijau gitu ya, ini, supaya panjangnya sama. Nah, inilah yang namanya padding itu ya. Dan token sintetisnya juga biasa kita pakainya pad, kayak gini.
Oke, kita tambahin aja 4 supaya panjangnya sama, supaya bisa training secara mini batch gitu. Kalau nggak mau pakai padding bisa nggak? Bisa aja, tapi ya jangan pakai mini batch, trainingnya per baris. Kalau trainingnya per baris ya nggak perlu lagi ada disama-samakan panjangnya ya. Gitu. Atau alternatif lain, sebenarnya di PyTorch ada ya efisiensi tersendiri, itu yang namanya pack sequence. Supaya walaupun panjangnya beda-beda, tapi tetap bisa di training di balik layar nanti PyTorch yang kerjakan gitu. Cuma saya nggak usah bahas ke sini dulu. Oke, kita pakai yang standar, itu pakai padding ya, di padding. Itulah kenapa setelah di padding, seakan-akan ya di satu batch tersebut, semua kalimatnya itu sama panjangnya, sama panjang. Kalau teman-teman perhatikan di sini, nih ya, fitur ini adalah X besar ya. Fitur itu X besar, target itu Y kecil ya. Coba kita lihat deh ukurannya ya. Feature.shape. Tuh, bisa ya 32 baris, 18 kata. Sequence-nya ada 18 gitu. Kok bisa semuanya 18 padahal kalimat pertamanya mungkin di sini cuman ada 15 kata gitu ya. Yaitu ditambahin padding sampai jadi 18 ujung-ujungnya. Oke, sampai jadi 18. Kalau targetnya mestinya ukurannya sama ya, karena kan cuma digeser satu. Oke, digeser satu. Tuh, 32 baris, 18 kata. Oke. 32-nya datang dari mana? Ya, karena kita mini batch-nya kan per 32 data ya. Sehingga seperti inilah tampilan dataset kita. Oke. Cuman NLP nggak bisa nerima token yang seperti ini. Token yang ini akan kita nomorin ya. Token yang ini akan kita nomorin. Itulah kita bisa cek di datanya jadi kayak gini gitu ya. Start, selamat hari raya Idul Fitri gitu dan seterusnya. Kok malah jadi angka gitu. Nah, itu kita akan ada kamusnya ya, ada vocabulary-nya. Dataset.vocab. Kita bisa lihat di sini tuh. Jadi token unknown ini itu adalah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Jadi kalau tadi ada kata selamat ya, selamat itu berarti berapa ini? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, kita misalkan kalau lihat di datasetnya, aduh, panjang banget nih. Bentar ya. Nah, kalau kita lihat di datasetnya tuh, angkanya 8 kan? 8 ini merepresentasikan token selamat gitu ya. Lalu ada token ke-11 ya, ini 11 itu apa? Coba kita lihat. Hari, selamat, hari, raya, dan seterusnya. Jadi kalimatnya itu udah dipecah-pecah jadi token-token. Pakai apa? Pakai tokenizer ya, tokenisasi gitu. Setelah udah jadi token-token, dinomorin, okay? Dinomorin. Jadilah data kita seperti ini. Inilah data yang akan diterima oleh mesin, diterima oleh deep learning ya. Oke deh. Kalau datanya udah seperti ini, ya kita udah cukup ya, kita udah bisa lanjut. Oke, next kita akan bahas untuk persiapan trainingnya. Di sini kebetulan saya udah siapin modelnya ya. RNN-nya, variannya saya pakai GRU. Jadi saya kasih nama modelnya GRU Capan Lebaran. Gitu ya, GRU Capan Lebaran. Modelnya saya buat kecil aja, gitu ya. Embedding dimension-nya saya cuma pakai 256. Sebenarnya itu lumayan oke ya. Tapi kalau di zaman sekarang, large language model ya, model NLP yang raksasa, itu embedding dimension-nya bisa sampai 700, 800, kadang bisa lebih ya. Gitu. Tapi ini 256 itu udah cukup menurut saya. Karena kan konteksnya kita spesifik nih, cuma ngomongin lebaran. Hidden layer-nya, termasuk memorinya, saya cuma pakai 256 neuron juga. 2 layer. Kalau mau 1 layer pun mestinya nggak masalah ya, bisa-bisa aja gitu. Oke deh, kalau ini sih MCOC, seperti yang udah diajarkan di course ya, Deep Learning, selalu siapkan apa? MCOC. Model, Criterion, Optimizer, dan Callback ya. Oke.
Ini khusus di bagian kriterion, jangan lupa tambahkan ignore index ini. Karena kenapa? Yang padding tadi jangan sampai kehitung ketika hitung loss atau scoring ya. Jadi di PyTorch kita bisa tandai nih, tolong abaikan kodenya itu, padding itu berapa tadi, ya kita harus lihat di vocab lagi gitu ya. Tapi di sini kita bahkan udah bisa langsung lihat pad-nya itu adalah yang ketiga itu. Kalau mau iseng kita coba lihat lagi tadi ya, vocab itu pasti yang ketiga ya. 0, 1, 2, 3. Nah ini kan ya padding token. Itu akan kita ignore ya. Kita ignore. Oke, ini persiapan model, save-nya di folder output GRU, early stopping-nya kita pakai 5 aja. Oke, kayaknya udah oke. Kita coba lihat ya ukuran modelnya, sesuai judul videonya. Saya akan berusaha pakai model yang kecil banget ya, kita mau tes lihat sebenarnya bisa atau enggak. Dan di sini kasusnya modelnya lumayan ya, 1 jutaan parameter, ya 1,1 juta. Ini termasuk besar atau kecil? Sebenarnya ini termasuk sangat kecil ya untuk model deep learning, apalagi yang pre-train model gitu. Untuk analogi ya, supaya teman-teman kebayang, MobileNet aja itu parameternya kalau nggak salah 3 jutaan ya. Yang terbaru, yang lebih kecil itu 2 jutaan. Atau kita langsung cek aja deh. Sini kan saya ada touch vision, jadi kita bisa cek ya. gitu. MobileNet, import MobileNet V2, coba. MobileNet yang versi 2. Oke, itu parameternya, ya betul, saya nggak salah ingat ya, 3,5 juta. Jadi bayangin model GRU kita ini, itu hampir kurang dari setengahnya model MobileNet gitu. Jadi ukuran filenya paling cuman 5 MB mungkin ya, atau 4 MB lebih gitu. Sangat kecil ya, sangat kecil. Mudah-mudahan sih berhasil, tapi kita coba sama-sama lihat nanti ya. Kalau MobileNet V3, seingat saya, dia punya ada varian yang small ya. Kita coba yang small. Itu size-nya bahkan lebih kecil lagi. Ya, 2,5 juta parameter doang. Kita pakainya berapa? Kita cuma pakai model yang 1 jutaan parameter. Oke. Ini run ulang ya. Karena ini modelnya tadi ketimpa sama MobileNet. Sekarang kita ganti balik ya. Oke. Kemudian training deh. Model sekecil itu bisa nggak training di CPU? Bisa, dan itu cepat ya. Gitu. Nggak gitu berat. Tapi ya, ini kita akan lihat trainingnya mestinya nggak terlalu lama ya. Mestinya nggak terlalu lama ya. Oke, ini trainingnya udah selesai ya. Ini lumayan ada plateau seperti ini, makanya trainingnya agak jadi lebih lama. Tapi ini udah terhitung cepat untuk, karena kita pakai CPU ya, kalau mau lebih kenceng lagi kita pakai GPU. Sip, mudah-mudahan ini hasilnya udah oke. Saatnya kita load pakai inference pipeline kita ya. Oke, ini saya udah siapin inference pipeline-nya. Kita load model yang tadi kita barusan training. Dan kita coba generate kalimatnya ya. Dan hasilnya seperti ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keberkahannya. Oh, mandraguna. Lumayan ya. Coba kita bisa generate lagi atau tidak. Ada hal yang aneh di sini. Kalimatnya persis sama. Nah, ini ada berhubungan sama masalah kita mengenerate sebuah kalimat. Stop. Kita sudah lihat kalau model GRU mininya berhasil ya, bisa generate ucapan lebaran. Selanjutnya kita akan bahas parameter-parameter ketika kita mau melakukan generation-nya, supaya hasilnya itu nggak selalu sama,
hasilnya bisa lebih bervariatif, atau kita bisa dapat hasil yang lebih baik. Cuman itu pembahasannya cukup banyak dan panjang, kita buat di video terpisah saja ya. Sebelum ditutup, saya mau ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk teman-teman muslim yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin, tetap semangat untuk belajar dan semoga materi yang hari ini saya sharing bisa bermanfaat. Salam hangat dari Jacob untuk Indonesia.